Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu lagi dalam mata kuliah pengelolaan pembelajaran PAUD inklusif walaupun lewat dunia maya. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami dari kelompok 10, saya sendiri Mama Siti Rohimah dan rekan saya Yani Mulyani akan membahas tentang gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau ADHD yang bahasa latinnya yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dalam kehidupan sehari-hari kita, pasti kita akan menemukan orang-orang yang berbeda dengan kita, orang-orang yang berkebutuhan, yang kekurangan dalam fisiknya. Namun semua itu tidaklah menentukan kita lebih baik dari mereka. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk tubuhmu dan hartamu, tetapi Dia memandang pada hati dan perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang Allah lihat itu bukanlah bentuk fisik kita, tetapi hati dan perbuatan kita. Apakah baik terhadap orang lain, apakah kita selalu berbuat baik. Itulah yang membedakan kita dengan orang lain, bukannya fisik ya. Nah, apakah itu ADHD? Adakah yang tahu apa itu ADHD? Mari kita simak apakah itu ADHD ya. ADHD merupakan perilaku yang berkembang secara tidak sempurna dan timbul pada anak-anak dan orang dewasa. Menurut pendapat lain, yaitu Santrok, mengemukakan bahwa ADHD sebagai suatu kelainan berupa rentang perhatian yang pendek, perhatian mudah beralih, dan tingkat kegiatan fisik yang tinggi. Nah, jadi ADHD itu biasanya yang mengalami ADHD itu dia akan tidak bisa diam anaknya. Nah, pemusatan perhatiannya sangat pendek serta mudah beralih perhatiannya. Itulah anak yang ADHD menurut Santrok. Jadi ADHD itu adalah perilaku yang dilakukan oleh anak serta ketidakmampuan untuk berkonsentrasi atau memusatkan perhatian. Aktivitas yang berlebih, tidak mampu mengontrol perilaku, aktivitas yang dilakukan tidak tepat dan tidak pantas. Aktivitas tersebut dilakukan terus-menerus sepanjang hari. Nah, itu yang dinamakan dengan ADHD. Selanjutnya yaitu karakteristik ADHD. Karakteristik ADHD menurut Surais yang pertama yaitu memfokuskan terhadap hal-hal yang tidak perlu. Nah, anak-anak ADHD itu fokusnya bukan pada yang penting-penting seperti belajar atau bermain bersama temannya. Nah, dia itu fokusnya pada hal-hal yang tidak perlu seperti dia bermain sendiri, malah lari-larian. Yang selanjutnya, karakteristik anak yang ADHD yaitu sulit membedakan antara suara dan pusat rangsangan. Yang selanjutnya, tidak mampu bereaksi secara refleks, merencanakan atau memonitor reaksi, berpikir berat, memecahkan masalah, menghambat perilaku yang tidak baik. Nah, anak yang ADHD itu tidak mau berpikir yang berat-berat, dia hanya mau berpikir yang enteng-enteng, ringan-ringan, dan susah dalam memecahkan masalah. Yang selanjutnya, anak yang ADHD lemah dalam memodulasi aktivitas, selalu gelisah dan resah, gerakan motorik yang tidak tertuju, serta hipoaktif pada beberapa kasus. Yang selanjutnya, anak yang ADHD sulit mencapai kepuasan atau kemantapan, selalu berkeinginan, tidak tenang, suka menjerit dan merengek.
Anak yang ADHD lemah terhadap respon sanjungan atau hukuman. Kalaupun anak tersebut sudah dihukum, ya besoknya anak tersebut akan berbuat seperti itu lagi, aktif lagi, tidak mendengarkan guru lagi. Nah, itu anak yang ADHD. Selanjutnya, anak yang ADHD mudah lelah, sulit untuk tetap tegar dan giat, sering menguap, sulit tidur di malam hari, sulit menyelesaikan tugas. Kalau anak ADHD diberi tugas, dia paling mengerjakan sedikit, tidak tuntas ya kalau anak yang ADHD itu. Yang selanjutnya, sulit bergaul, kurang perhatian karena kurangnya perhatian. Nah, anak yang ADHD itu sulit bergaul. Kenapa ya? Karena anak ADHD itu di lingkungannya dianggap anak yang nakal, karena tangannya suka jahil, terus kalau sedang belajar suka lari-larian. Nah, anak yang lain menganggapnya itu dia itu anak yang nakal, jadi dia tidak ada yang mendekati, jadi dia susah bergaul. Yang selanjutnya, anak yang ADHD sulit mengembangkan minta mainan dan keterampilan yang disukainya. Yang terakhir, karakteristik anak ADHD yaitu disfungsi perkembangan, lambat mafurasi syaraf. Prevalensi ADHD. Prevalensi ADHD berkisar antara 3-5% dari jumlah populasi. Menurut Barclay, jika satu kelas jumlah anak ada 20 orang, maka satu anak berkemungkinan menderita ADHD. Sebagai akibatnya, anak tersebut harus dirujuk ke ahli psikologis, ahli pendidikan, ahli kesehatan mental untuk mengatasi masalah tersebut. Perbandingannya yaitu perbandingan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 6:1. Jadi anak ADHD itu lebih banyak terjadi pada anak laki-laki dibandingkan perempuan. Yang selanjutnya, penyebab ADHD. Menurut Chin Willy, penyebab ADHD belum diketahui dengan pasti, tetapi sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ADHD dapat terjadi akibat kombinasi atau dari beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, keturunan atau faktor genetik. Yang kedua, kelahiran prematur, seperti yang saya dapatkan ya di lingkungan saya. Anak yang prematur itu memang sangat aktif. Beberapa anak yang saya temui yang prematur itu aktif anaknya. Yang ketiga, kelainan pada struktur atau fungsi otak. Yang keempat, kerusakan otak sewaktu dalam kandungan. Yang kelima, ibu menggunakan napsa. Yang keenam, ibu mengalami stres waktu hamil. Yang ketujuh, paparan racun dari lingkungan sewaktu masa kanak-kanak, seperti bau dari cat. Nah, itu dapat mengakibatkan anak, salah satu faktornya. Yang selanjutnya yaitu pencegahan ADHD yang akan disampaikan oleh rekan saya Yani Mulyani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.